Bab 231. Kedatangan Yang Zaitian membangkitkan kegembiraan para murid sekte pedang 10 arah yang tersisa. Namun Lu Ming hanya melirik sekilas dan terus menyerang tanpa memperhatikan kehadiran pendatang baru itu. Dalam beberapa dentuman beruntun, murid-murid yang masih mampu berdiri pun terpental dan tumbang. Saat Yang Zaitian benar-benar tiba di medan, hanya segelintir yang tersisa dalam keadaan menyedihkan. Yang Zaitian memandang sekeliling dengan wajah muram, lalu menatap Lu Ming dengan amarah yang membeku. Ia merasa perintahnya diabaikan sepenuhnya, sementara Lu Ming memandangnya seolah tidak berarti. Sikap itu melukai harga diri Yang Zaitian yang sejak kecil terbiasa dipuja sebagai jenius tak tertandingi. Ia segera menyatakan bahwa Lu Ming telah menjadi mangsanya dan kematian Lu Ming tidak terelakkan. Lu Ming menanggapinya dengan ejekan yang menempatkan Yang Zaitian setara dengan para murid sekte pedang 10 arah yang telah tergeletak. Kata-kata itu menyulut kemarahan Yang Zaitian hingga mencapai puncak. Ia memutuskan bahwa penghinaan tersebut hanya dapat ditebus dengan kematian yang paling kejam bagi Lu Ming. Aura Yang Zaitian meledak dahsyat dan terus meningkat hingga menembus batas puncak guru besar tingkat 6 dan memasuki tingkat 7. Terobosan mendadak itu membuat para murid sekte pedang 10 arah kembali bersemangat, yakin bahwa kekuatan tempur kakak senior mereka akan melonjak drastis dan mampu menghancurkan Tianyun dengan mudah. Namun di hadapan Lu Ming, Yang Zaitian tetap dipandang tidak berbeda dari yang lain. Keyakinan Yang Zaitian bahwa kualitas kekuatan lebih penting daripada jumlah membuatnya meremehkan pemahaman ganda Lu Ming. Ia melepaskan pedang tempurnya dan memadatkan kekuatan api tahap keberhasilan kecil, menyerang dengan energi pedang yang membara. Lu Ming menanggapinya dengan tenang. Kekuatan api dalam dirinya meledak dan meningkat hingga melampaui tingkat Yang Zaitian. Tabrakan pertama antara tombak dan pedang memadamkan serangan Yang Zaitian sepenuhnya. Kejutan menghantam harga diri Yang Zaitian, karena ia menyadari bahwa Lu Ming bukan hanya menguasai dua kekuatan, tetapi juga memiliki kedalaman yang lebih tinggi. Tekanan mental Yang Zaitian semakin runtuh ketika kekuatan angin Lu Ming juga melonjak hingga tahap keberhasilan kecil. Fakta bahwa seseorang seusia Lu Ming mampu mengembangkan dua kekuatan hingga tingkat itu sepenuhnya melampaui pemahaman Yang Zaitian. Kebanggaan yang selama ini ia bangun runtuh seketika, berubah menjadi kecemburuan dan kebencian yang membara. Didorong oleh kegilaan dan hasrat membunuh, Yang Zaitian mengaktifkan garis keturunan dan melancarkan serangan puncak. Energi pedang berapi yang ia lepaskan memiliki daya hancur yang mampu menewaskan guru besar tingkat 8 dalam satu serangan dan memaksa tingkat 9 mundur. Namun di hadapan Lu Ming, kekuatan itu tetap tidak cukup. Kekuatan angin dan api Lu Ming berpadu menjadi tombak api yang melesat menembus langit. Kedua jenius bertabrakan dengan gelombang kejut yang membakar dan menghancurkan tanah di sekitarnya. Para murid dari kedua pihak terpaksa mundur jauh, karena benturan itu bagaikan dua binatang purba yang saling menerkam. Tanah terbelah, lubang-lubang raksasa bermunculan, dan getaran pertempuran terasa seperti kiamat kecil. Benturan demi benturan terus terjadi, meninggalkan belasan kawah besar. Gangguan energi bahkan mengguncang sarang semut darah di kejauhan hingga kawanan semut mulai merayap keluar. Akhirnya, dalam ledakan dahsyat lainnya, salah satu sosok terpental jauh dan jatuh dengan tubuh berlumuran darah dan rambut berantakan. Yang Zaitian kalah telak di hadapan Lu Ming. Kenyataan itu menghancurkan kewarasannya. Kebencian dan kegilaan menguasai dirinya sepenuhnya, membuatnya bersumpah untuk membunuh Lu Ming dan memusnahkan semua yang berhubungan dengannya. Bab 232. Yang Zaitian meraung histeris dengan niat membunuh yang mengguncang udara. Kekalahan dan luka yang ia derita dari seorang murid aula bintang umum, yang selama ini ia pandang rendah menjadi penghinaan yang tak tertahankan. Amarah dan harga diri yang hancur memaksanya mengerahkan seluruh kekuatan terakhir. Momentum Yang Zaitian melonjak ke puncak. Cahaya pedang yang menyilaukan muncul di atas kepalanya, memancarkan aura tajam yang mengaduk tanah seperti gelombang. Itu adalah teknik pedang tingkat bumi, pedang yang menutupi langit, salah satu jurus terkuat sekte pedang 10 arah. Para murid sekte bersorak kegirangan, yakin bahwa Tianyun pasti binasa di bawah jurus agung itu. Di kejauhan, para murid aula bintang jenderal dipenuhi keterkejutan dan keputusasaan, menyadari jurang kekuatan yang begitu besar. Yang Zaitian mengira ekspresi Lu Ming akan dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Ia membayangkan kepuasan saat melihat lawannya gemetar di hadapan teknik tingkat bumi. Namun yang ia temui hanyalah ketenangan dingin dan sedikit penghinaan di wajah Lu Ming. Perbedaan reaksi itu membuatnya hanya merasakan kepuasan setengah,
berubah menjadi kemarahan yang semakin membara. Dengan amukan penuh kebencian, Yang Zaitian mengayunkan pedang dan menebaskan cahaya pedang yang menutupi langit ke arah Luming. Niat pedang yang menyesakan telah lebih dulu menekan ruang di sekeliling sasaran. Di saat itu, Luming meledakkan energi sejatinya dan mengangkat telapak tangan ke langit. Jejak telapak tangan raksasa terbentuk di udara, memancarkan tekanan agung seolah seorang raja manusia menatap alam semesta. Itu adalah teknik telapak tangan Dao manusia, jurus bela diri tingkat bumi milik Luming. Keterkejutan meledak di antara para murid sekte pedang 10 arah. Mereka tidak mampu menerima bahwa Tianyun juga menguasai jurus tingkat bumi. Yang Zaitian sendiri dipenuhi ketidakpercayaan, namun tetap memaksa cahaya pedangnya menebas telapak tangan raksasa itu. Benturan kedua jurus tingkat bumi mengguncang langit dan bumi. Gelombang kejut menyapu daratan, menciptakan kawah raksasa lebih dari 100 meter. Batu dan tanah beterbangan, memaksa semua penonton mundur jauh sambil menahan dampak. Di langit, cahaya telapak tangan semakin terang, sementara cahaya pedang Yang Zaitian memudar cepat. Pada akhirnya cahaya pedang hancur berkeping dan tubuh Yang Zaitian terpental jatuh ke dalam kawah, batuk darah dan tak berdaya. Luming melangkah di udara mendekat, rambut hitamnya berkibar, dan auranya dingin seperti iblis pembantai. Niat membunuh yang nyata membuat Yang Zaitian diliputi ketakutan. Ia mengancam dengan status dan masa depan besarnya di sekte pedang 10 arah. Namun Luming tidak terpengaruh sedikit pun. Ancaman terhadap keluarga adalah hal yang paling dibenci Luming. Dan kata-kata Yang Zaitian telah menentukan nasibnya. Yang Zaitian yang putus asa mencoba melarikan diri dari lubang. Namun telapak tangan Dao manusia kembali terbentuk di langit dan menghantamnya langsung ke tanah. Ledakan dahsyat kedua menciptakan kawah baru. Ketika debu menghilang, yang tersisa hanyalah gumpalan daging hancur. Tubuh Yang Zaitian lenyap sepenuhnya di bawah telapak tangan itu. Kematian jenius utama sekte pedang 10 arah membuat semua murid sekte membeku ngeri. Kesadaran bahwa Tianyun mampu membunuh Yang Zaitian dengan kekuatan mutlak mematahkan keberanian mereka. Kepanikan meledak dan mereka berusaha melarikan diri. Namun Luming melangkah di udara dan muncul di atas mereka, menghalangi jalan dengan ancaman dingin bahwa siapapun yang melarikan diri akan bernasib sama. Ketakutan memaksa mereka berhenti. Mereka mengira pembantaian akan terjadi, namun Luming hanya menyatakan niatnya merampok cincin penyimpanan mereka. Di bawah tekanan niat membunuh yang masih menyelimuti, para murid sekte pedang 10 arah akhirnya menyerah. Satu persatu mereka memilih menyerahkan cincin penyimpanan demi menyelamatkan nyawa, menandai kehancuran total harga diri mereka di hadapan Tianyun. Bab 233. Para murid sekte pedang 10 arah menyadari bahwa Tianyun benar-benar gila. Jika Yang Zaitian saja berani dibunuh, maka nasib mereka tentu tidak akan berbeda. Demi menyelamatkan nyawa, satu demi satu mereka menyerahkan cincin penyimpanan kepada Luming. Beberapa yang enggan hanya mampu menggertakkan gigi dan hampir menangis saat menyerahkan seluruh kekayaan mereka. Tatapan dingin Luming membuat perlawanan sekecil apapun lenyap. Dengan puas ia menghitung hasil rampasan hingga ratusan cincin terkumpul. Setelah semuanya terkumpul, Luming mengusir mereka dan menyatakan bahwa sarang semut darah menjadi miliknya. Para murid sekte pedang 10 arah segera melarikan diri tanpa berani menoleh, diliputi rasa malu dan amarah. Mereka bersumpah akan membalas setelah keluar dari alam semut darah. Luming kemudian memandang para murid aula bintang umum yang tersisa. Mereka sebelumnya hanya menonton tanpa membantu. Dengan dominasi mutlak, ia mengusir mereka juga, dan hanya mengajak Ming Cheng untuk menjelajahi sarang semut darah bersama. Ming Cheng menerima dengan gembira, menyadari kesempatan besar yang jarang terjadi. Di tepi sarang, ratusan semut darah telah berkumpul akibat gangguan pertempuran sebelumnya. Namun tingkat mereka tidak cukup tinggi untuk menghalangi Luming. Bersama Ming Cheng, ia menembus masuk sambil membantai semut darah di sepanjang lorong bercabang. Dalam 1 jam, ratusan semut terbunuh dan ribuan telur semut darah terkumpul, sementara Ming Cheng juga memperoleh hasil melimpah. Mereka terus maju hingga tiba di gua bawah tanah yang luas. Di dalamnya menumpuk puluhan ribu telur semut darah berwarna merah bening, kristal energi yang mengandung esensi darah murni. Keduanya tertegun melihat jumlah luar biasa itu. Namun di tengah gua berdiri makhluk raksasa, semut betina setinggi puluhan meter dengan perut besar penuh rangkaian telur yang terus dihasilkan. Itu adalah induk semut darah. Teriakan tajam induk semut memicu serangan. Seekor semut darah raksasa seukuran kerbau melesat dengan kekuatan dahsyat. Luming menangkis dengan tombak dan terpaksa mundur beberapa langkah akibat benturan keras. Ia menyadari bahwa lawan itu adalah semut darah kelas 9 tingkat 3. Sesaat kemudian semut serupa muncul dari sisi lain gua.
memancarkan aura setara. Lu Ming segera menyuruh Ming Cheng mundur agar tidak menjadi beban. Setelah Ming Cheng pergi, semangat bertarungnya melonjak. Ia mengayunkan tombak penakluk iblis, memadukan kekuatan angin dan api dalam serangan dahsyat. Benturan dengan cakar semut menghasilkan getaran hebat yang mengguncang gua. Kedua semut tingkat tinggi itu bergantian menyerang tanpa henti. Induk semut darah pun ikut bergerak, menyeret tubuh raksasanya dan menebas dengan cakar tajam yang kekuatannya setara dengan dua penjaga tadi. Tiga makhluk dengan kekuatan tempur tingkat 9 tingkat 3 mengepung Lu Ming sekaligus, menekan dari segala arah. Menghadapi tekanan besar itu, Lu Ming mengaktifkan teknik perisai kuno tingkat 3. Tiga perisai kuno muncul mengelilinginya, menahan tebasan cakar dengan dentang logam yang keras. Pertarungan sengit pun meledak di dalam gua sarang semut darah, ketika Lu Ming sendirian menahan serangan gabungan tiga makhluk tingkat tinggi demi harta esensi darah yang tak ternilai. Bab 234. Ketiga perisai kuno berputar dan berubah mengikuti kehendak Lu Ming, menutupi seluruh tubuhnya tanpa celah. Dengan perlindungan itu, ia berada pada posisi tak tertembus. Ia memusatkan seluruh kekuatannya pada satu sasaran dan melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Di lorong sarang semut darah, Ming Cheng yang terus berlari masih merasakan getaran pertempuran dari belakang. Ia mempercepat langkahnya, sadar bahwa kehancuran sarang itu hanya soal waktu. Di dalam gua, semangat tempur Lu Ming kian berkobar. Tanpa perlu memikirkan pertahanan diri, ia mencurahkan seluruh tenaga pada serangan. Salah satu semut darah telah berada di ambang kehancuran. Tombak penakluk iblis menembus luka pada cangkang keras makhluk itu, merobek bagian dalamnya. Meski cangkang semut darah amat kuat, kekuatan angin dan api pada tombak mampu menembusnya. Tanpa kekuatan itu, praktisi di bawah tingkat master besar kelas 9 takkan mampu melukai makhluk tersebut. Hal itu menjelaskan mengapa telur semut darah selama bertahun-tahun tetap tak tersentuh di sarang, sebab para penjelajah sebelumnya tak memiliki kekuatan untuk menantang penjaganya. Serangan berikutnya menghunjam lebih dalam hingga pangkal tombak. Ki esensial meledak di dalam tubuh semut darah, menghancurkan organ dalamnya. Makhluk itu akhirnya roboh tak bernyawa. Tanpa jeda, Lu Ming beralih pada sasaran berikutnya. Pertarungan sengit berlanjut beberapa menit hingga ratu semut terakhir pun jatuh. Tiga makhluk tingkat 9 tingkat 3 telah tewas seluruhnya di tangannya. Lu Ming segera mengumpulkan hasilnya. Cahaya energi menyapu seluruh gua, menarik puluhan ribu telur semut darah ke dalam cincin penyimpanannya. Ia bahkan tak sempat menghitung jumlahnya. Dalam waktu singkat, gua itu telah kosong sama sekali. Ia kemudian menyerap sari darah dari ketiga bangkai semut darah. Kesadarannya memasuki ruang pemurnian tertinggi dan memulai proses pengolahan. Lebih dari 1 hari berlalu sebelum seluruh sari darah dimurnikan sepenuhnya. Kultivasinya melonjak dari master besar kelas 5 ke tahap awal kelas 6, namun kebutuhan energi yang diperlukan jelas meningkat tajam. Sari darah 3 semut darah tingkat 9 tingkat 3 yang melampaui tingkatnya 4 level hanya mampu mendorong 1 tingkat kemajuan. Bahkan darah makhluk itu jauh lebih pekat daripada binatang iblis biasa. Untuk naik 1 tingkat berikutnya, setidaknya diperlukan puluhan sumber setara. Tingkat garis keturunannya pun belum meningkat, menandakan kebutuhan energi yang jauh lebih besar di masa depan. Lu Ming tidak menyia-nyiakan bangkai ketiga semut darah. Cangkang mereka merupakan bahan pemurnian langka, sehingga semuanya disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Menyadari waktu di alam rahasia hampir berakhir, ia segera meninggalkan sarang semut darah. Di luar, Ming Cheng masih menunggu dengan gelisah. Begitu Lu Ming muncul, ketegangan itu sirna. Ia selamat dari pertempuran yang mustahil bagi kebanyakan praktisi. Lu Ming kemudian memberikan sebagian telur semut darah sebagai bagian hasil. Namun Ming Cheng menolak dengan tegas, merasa bahwa hasil itu sepenuhnya milik Lu Ming. Setelah beberapa kali penawaran ditolak, Lu Ming menyimpannya kembali, dan keduanya menuju pintu keluar alam rahasia. Pintu keluar berada di puncak timur wilayah semut darah. Ketika 10 hari berlalu, para tetua keluarga kekaisaran dan aula bintang jenderal akan membuka jalan bagi para peserta untuk kembali. Di luar alam rahasia, sebuah gerbang cahaya telah muncul. Banyak tokoh berkumpul di sekitarnya, termasuk anggota keluarga kekaisaran dan sekolah pedang 10 arah. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding 10 hari sebelumnya. Bahkan sejumlah master besar melayang di udara. Di pihak keluarga kekaisaran, Huachi tampak di antara kerumunan. Di barisan terdepan berdiri tetua berambut merah dan Qiu Wuzi. Ketegangan di antara kedua pihak terasa jelas. Qiu Wuzi menunjukkan keyakinan penuh bahwa murid sekolah pedang 10 arah tidak mungkin mengalami kerugian di alam rahasia, apalagi kalah oleh aula bintang jenderal.
Ia bahkan menyatakan bahwa jika ada kematian, itu semata karena kelemahan sendiri. Tetua berambut merah menanggapi dengan sikap tenang namun tegas. Segala kemungkinan tetap ada di medan tempur. Pernyataan itu berujung pada tantangan taruhan besar. Qiu Wuzi mengajukan mithril bintang surgawi sebagai taruhan melawan buah jaring awan milik tetua berambut merah. Kedua benda itu merupakan harta tingkat 4 teratas. Mithril bintang surgawi adalah bahan pemurnian senjata spiritual tingkat 4, sedangkan buah jaring awan adalah obat spiritual tingkat 4 untuk pemurnian pil. Nilai keduanya sangat tinggi, setara ratusan ribu kristal spiritual. Ketegangan menebal di depan gerbang cahaya, menanti hasil dari para peserta yang akan segera keluar dari alam rahasia semut darah. Bab 235. Tetua berambut merah merenung sejenak. 100.000 kristal spiritual merupakan jumlah yang luar biasa bagi praktisi tingkat Grandmaster atau di bawahnya, tetapi bagi seorang Wuzong nilainya masih dapat dipertimbangkan. Grandmaster bela diri di Kekaisaran Matahari Terik sudah termasuk ahli papan atas, namun jarak status mereka dengan Wuzong tetap besar. Meski demikian, jumlah taruhan itu tetap sangat besar bahkan bagi Grandmaster. Qiu Wuzi terus mengejek, menantang keberanian tetua berambut merah untuk menerima taruhan. Dengan banyak saksi di sekitar, tetua berambut merah akhirnya menyetujui. Qiu Wuzi semakin yakin akan kemenangan karena Yang Zaitian berada di pihak sekolah pedang 10 arah. Dalam keyakinannya, siapapun yang berhadapan dengan Yang Zaitian di alam rahasia semut darah pasti akan mati. Semua orang menunggu di depan gerbang cahaya. Tak lama kemudian, cahaya bergetar dan sosok demi sosok keluar. Puluhan murid sekolah pedang 10 arah muncul terlebih dahulu. Para tetua mereka tampak tenang karena hasil itu sesuai harapan, walau wajah para murid sebenarnya muram. Gelombang berikutnya keluar lagi, hingga lebih dari 200 murid sekolah pedang 10 arah telah kembali. Belum satu pun murid Aula Bintang Jenderal muncul. Wajah tetua berambut merah dan Huachi menjadi semakin suram. Qiu Wuzi justru tertawa puas, merasa kemenangan taruhan sudah pasti. Seorang murid sekolah pedang 10 arah sebenarnya hendak melapor, tetapi Qiu Wuzi menghentikannya dan menunda pembicaraan hasil. Murid itu terpaksa menelan kata-katanya. Kemudian gerbang cahaya kembali berkilau dan lebih dari 20 murid Aula Bintang Jenderal muncul. Pihak keluarga kekaisaran bersuka cita, sedangkan Qiu Wuzi tetap meremehkan, menganggap mereka hanya bersembunyi dan tidak memperoleh hasil berarti. Waktu terus berjalan. Beberapa murid sekolah pedang 10 arah lagi keluar. Total sekitar 280 orang telah kembali. Namun masih banyak yang belum muncul, termasuk 2 dari 6 jenius yang telah memahami kekuatan. Salah satunya Yang Zaitian. Kegelisahan mulai muncul di pihak sekolah pedang 10 arah. Meski Qiu Wuzi berusaha menenangkan diri dengan dugaan bahwa Yang Zaitian hanya tertunda menjelajah sarang semut darah. Di sisi lain, Huachi menatap gerbang dengan cemas karena Lu Ming belum muncul. Waktu hampir habis dan gerbang segera tertutup. Saat ketegangan memuncak, gerbang cahaya bergetar lagi dan 2 sosok keluar. Semua tetua dari kedua pihak menatap tajam. Sosok itu semakin jelas, memperlihatkan Lu Ming dan Ming Cheng. Qiu Wuzi berteriak tak percaya melihat Tianyun masih hidup. Tetua berambut merah justru bersukacita besar karena kemenangan taruhan telah dipastikan. Qiu Wuzi murka dalam hati, menyalahkan Tianyun karena tidak mati di alam rahasia. Dengan enggan, ia mengeluarkan mithril bintang surgawi seukuran kepalan tangan yang berkilau cahaya bintang dan menyerahkannya kepada tetua berambut merah. Benda itu segera disimpan, sementara para Grandmaster lain memandang dengan iri. Tetua berambut merah kemudian menatap Lu Ming dengan semakin puas. Namun Qiu Wuzi masih gelisah karena Yang Zaitian belum muncul. Tepat saat itu, gerbang cahaya bergetar hebat lalu meledak menjadi hujan cahaya dan lenyap. Kesempatan keluar telah berakhir. Kepanikan melanda pihak sekolah pedang 10 arah. Qiu Wuzi meraung menanyakan keberadaan Yang Zaitian dan murid lainnya. Seorang murid akhirnya berseru bahwa Yang Zaitian telah tewas. Seluruh tempat mendadak sunyi. Qiu Wuzi menolak percaya, yakin tidak ada yang mampu membunuh Yang Zaitian di alam rahasia, bahkan induk semut pun tidak. Beberapa murid lain menguatkan kabar kematian itu. Wajah Qiu Wuzi memucat dan aura menakutkan memancar. Ia menuntut penjelasan mengapa hal sebesar itu tidak dilaporkan sejak awal. Murid yang sama menjawab dengan getir bahwa ia telah mencoba menyampaikan sebelumnya, tetapi dihentikan oleh Qiu Wuzi sendiri. Kemarahan dan penyesalan meledak dalam diri Qiu Wuzi. Ia menyadari semuanya sudah terlambat. Yang Zaitian benar-benar telah mati di alam rahasia semut darah. Bab 236.
Murid yang tadi berusaha berbicara memang telah dihentikan oleh Qiu Wuzi, sehingga murid lain pun ikut diam. Kini kenyataan bahwa Yang Zaitian tewas di alam rahasia semut darah menghantamnya keras. Mengingat sikap angkuhnya beberapa saat lalu, rasa malu menyelimuti dirinya. Dengan rahang terkatup keras, ia menuntut penjelasan tentang kematian Yang Zaitian. Murid itu menunjuk langsung ke arah Lu Ming dan menyatakan bahwa Tianyunlah yang membunuhnya. Keterkejutan melanda seluruh kerumunan. Selain para pemuda yang telah memasuki alam rahasia, semua orang menoleh ke arah Lu Ming. Tak seorang pun menyangka bahwa Tianyun memiliki kekuatan untuk membunuh jenius utama sekolah pedang 10 arah. Bahkan tetua berambut merah, Hua Qi, dan para tetua keluarga kekaisaran pun tercengang. Aura membunuh Qiu Wuzi meledak. Ia menuduh Lu Ming menggunakan cara licik atau serangan diam-diam. Lu Ming hanya mencibir, menolak menjelaskan. Ia menyiratkan bahwa membunuh Yang Zaitian tidak memerlukan tipu daya. Murid sekolah pedang 10 arah kembali menegaskan bahwa Yang Zaitian benar-benar dikalahkan secara langsung dan banyak murid lain menyaksikannya. Meski demikian, Qiu Wuzi dan para tetua sekte itu tetap sulit menerima kenyataan bahwa jenius mereka tewas di tangan seorang murid Aula Bintang Jenderal. Kemudian murid lain berteriak menuntut keadilan. Ia mengungkap bahwa Lu Ming tidak hanya membunuh Yang Zaitian, tetapi juga merampas seluruh cincin penyimpanan para murid sekolah pedang 10 arah, termasuk semua telur semut darah hasil perburuan mereka. Pengakuan itu membuat Qiu Wuzi dan para tetua sekte tertegun. Pihak keluarga kekaisaran dan Aula Bintang Jenderal pun menatap Lu Ming dengan tak percaya. Dalam kemarahan membara, Qiu Wuzi akhirnya menyerang langsung. Lu Ming telah bersiap, menarik Ming Cheng menjauh dan melompat ke arah tetua berambut merah dan rombongan. Tetua berambut merah segera menghadang, melontarkan pukulan yang mengguncang langit dan bumi. Benturan kekuatan keduanya hampir membelah tanah. Qiu Wuzi tetap mengaum, bersumpah akan membunuh Tianyun hari itu juga. Di tengah ketegangan, Lu Ming justru tertawa keras. Ia menantang Qiu Wuzi dengan logika hukum alam rahasia. Ia menegaskan bahwa pembunuhan dan perampasan tidak dilarang di alam rahasia semut darah. Para murid sekolah pedang 10 arah sebelumnya juga terang-terangan hendak membunuhnya, sehingga ia hanya membalas. Ia menuntut alasan apa yang membuat dirinya pantas dihukum mati. Qiu Wuzi tak mampu membantah aturan itu, namun tetap bersikap sewenang-wenang. Ia menyatakan bahwa meskipun murid sektenya ingin membunuh Lu Ming seharusnya menerima tanpa melawan. Pernyataan itu menunjukkan kesombongan dan ketidakmasukakalan mutlak. Lu Ming mencibir dalam hati, menilai Qiu Wuzi tak tahu malu. Tetua berambut merah pun murka, menuding kemunafikan sekolah pedang 10 arah. Sebagian besar murid Aula Bintang Jenderal telah tewas di tangan mereka. Namun ketika satu jenius sekte mereka terbunuh, mereka menuntut balas. Ia bahkan mengancam bahwa jika logika Qiu Wuzi berlaku, maka sekolah pedang 10 arah seharusnya mundur sepenuhnya dari wilayah rahasia itu. Seorang tetua sekolah pedang 10 arah mengejek, menolak kemungkinan itu. Qiu Wuzi yang dikuasai amarah melampaui batas. Ia mengancam akan membunuh Tianyun dan bahkan memusnahkan keluarga kekaisaran bila perlu, dengan keyakinan bahwa pasukan sektenya akan tiba. Ucapan itu memicu kemarahan besar. Hua Qi dan tetua berambut merah menuduh sekolah pedang 10 arah memiliki ambisi memberontak. Qiu Wuzi sendiri menyadari ia telah berbicara terlalu jauh, tetapi kata-kata itu telah terucap. Tetua berambut merah melangkah maju dengan aura seperti singa yang siap menerkam, menantang pertarungan hidup dan mati. Hua Qi juga maju, menyatakan akan melindungi Tianyun sepenuhnya. Ketegangan antara keluarga kekaisaran dan sekolah pedang 10 arah mencapai puncaknya, dengan Lu Ming berdiri di pusat badai konflik itu. Bab 237. Hua Qi melangkah maju dengan kekuatan besar, diikuti beberapa tetua alam leluhur bela diri keluarga kekaisaran. Aura mereka menyatu, menekan suasana. Qiu Wuzi yang dipenuhi amarah hanya dapat meraung dalam hati, tetapi tetap menahan diri. Ia memahami bahwa saat ini belum waktunya sekolah pedang 10 arah berperang terbuka dengan keluarga kekaisaran. Hua Qi adalah pangeran sejati, putra ke-8 kaisar. Membunuhnya berarti menyatakan perang terhadap kekaisaran dan memicu persatuan 4 sekte besar melawan sekolah pedang 10 arah. Selain itu, jumlah ahli keluarga kekaisaran yang hadir membuatnya tak yakin menang. Dengan amarah tertahan, Qiu Wuzi mengancam bahwa perlindungan terhadap Tianyun tidak akan bertahan selamanya. Ia lalu pergi bersama para murid sekolah pedang 10 arah. Wajah mereka muram. Perjalanan ke alam rahasia semut darah menjadi kekalahan telak. Mereka memang membunuh banyak murid Aula Bintang Jenderal, namun di mata mereka itu tidak berarti. Sebaliknya mereka kehilangan puluhan murid sendiri dan terutama kehilangan Yang Zaitian.
Lebih parah lagi, sebagian besar cincin penyimpanan mereka dirampas Luming, sehingga hampir semua telur semut darah jatuh ke tangannya. Mereka kembali tanpa hasil dan dipenuhi rasa malu. Tetua berambut merah tertawa puas. Luming maju dan menyampaikan terima kasih kepada tetua itu dan Huachi. Huachi menegaskan tidak perlu formalitas. Tetua berambut merah justru menyatakan dirinya yang berterima kasih karena Luming bukan hanya membantunya memenangkan mithril bintang surgawi, tetapi juga menekan kesombongan sekolah pedang 10 arah. Luming menjawab bahwa ia hanya melawan karena mereka lebih dulu hendak membunuhnya. Kelompok itu kemudian kembali ke Aula Bintang Jenderal. Di aula, tetua berambut merah memerintahkan semua peserta untuk menghitung hasil panen dan berkumpul keesokan pagi guna menghitung telur semut darah. Semua bubar. Luming segera kembali ke kediamannya dan memasuki kuil tertinggi untuk memeriksa hasil rampasannya. Di hadapannya menumpuk hampir 300 cincin penyimpanan milik murid sekolah pedang 10 arah. Ia mulai menghitung satu persatu. Proses itu memakan waktu 6 jam. Saat selesai, ia terpaku lalu dipenuhi kegembiraan. Panennya luar biasa besar. Jumlah telur semut darah mencapai lebih dari 23.000 butir. Lebih dari 13.000 berasal dari sarang semut darah, sedangkan hampir 10.000 lainnya berasal dari para murid sekolah pedang 10 arah. Tak pernah dalam sejarah ada yang memperoleh sebanyak itu. Dengan perbandingan 6 telur untuk 1 pil pemurnian darah, jumlah itu setara lebih dari 3.800 pil pemurnian darah. Mata Luming berbinar. Semakin banyak pil terkumpul sebelum kebangkitan garis keturunan kedua, semakin baik. Ia menyimpan seluruh telur semut darah dalam cincin penyimpanan terpisah. Kemudian ia memeriksa tumpukan kristal roh. Jumlahnya mencapai 620.000. Ditambah miliknya sebelumnya, totalnya melampaui 700.000. Ia hampir meneteskan air liur, merasa bahwa perampasan adalah cara tercepat memperoleh kekayaan, meskipun ia sadar tidak bisa sembarangan merampok tanpa alasan. Selain itu masih ada gunung ramuan spiritual, senjata spiritual, bahan tempa, dan berbagai benda lain. Kebanyakan tingkat rendah, tetapi jumlahnya sangat besar dan bernilai tinggi. Ratusan cincin penyimpanan saja sudah bernilai besar. Ia berencana menjual semua barang campuran itu kelak. Setelah merapikan semuanya, ia berlatih dengan puas. Keesokan harinya Luming tiba di aula utama. Tetua berambut merah dan Huachi sudah hadir bersama beberapa tetua keluarga kekaisaran. Tak lama kemudian sekitar 20 lebih murid Aula Bintang Jenderal yang selamat berkumpul. Tetua berambut merah menjelaskan kembali aturan penyerahan telur semut darah. 6 telur ditukar 1 pil pemurnian darah, sedangkan sisa yang tidak cukup dapat dijual kepada keluarga kekaisaran. Para murid maju satu persatu mengeluarkan hasil mereka. Kebanyakan hanya sekitar 100 telur, yang tertinggi sedikit di atas 200. Ming Cheng mengejutkan semua orang dengan lebih dari 360 telur, dan sementara menjadi peringkat pertama. Ia tersenyum lebar karena sebagian besar diperoleh saat mengikuti Luming di sarang semut darah. Akhirnya giliran Luming. Semua mata tertuju penuh antisipasi, mengingat ia merampas hampir semua cincin penyimpanan murid sekolah pedang 10 arah. Banyak orang membayangkan jumlah yang mencengangkan. Luming memandang meja di depan dan tersenyum kecut. Ia menyadari meja itu mungkin terlalu kecil untuk menampung seluruh telur semut darah miliknya. Mendengar itu, semua orang tertegun. Bab 238. Meja di aula utama ternyata tidak cukup besar untuk menampung seluruh telur semut darah yang hendak dikeluarkan. Atas perintah tetua berambut merah, beberapa meja tambahan segera dipindahkan dan disusun berdampingan hingga menempati lebih dari setengah ruangan. Luming lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menumpahkan isinya. Gunung kecil telur semut darah pun menjulang di atas deretan meja, membuat semua orang tercengang. Para murid Aula Bintang Umum dan para tetua keluarga kekaisaran tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Jumlah telur semut darah yang terkumpul jauh melampaui dugaan siapapun. Penghitungan segera dilakukan oleh para tetua dengan penuh kehati-hatian. Hasilnya mencapai 23.153 butir, angka yang belum pernah muncul sepanjang sejarah perburuan di alam rahasia semut darah. Besarnya hasil tersebut membuat seluruh hadirin terdiam. Mereka memandang Luming dengan campuran takjub dan tidak percaya. Dengan jumlah sebesar itu, perolehan pil pemurnian darah yang dapat ditukar tentu akan sangat mencengangkan. Perhitungan awal menyatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 3.858 pil pemurnian darah, dengan sisa beberapa telur yang dapat diganti dengan kristal spiritual. Namun sebelum pengumuman selesai, Pangeran ke-8 Huachi mengambil keputusan.
Seluruh telur semut darah milik Luming ditetapkan dapat ditukar langsung menjadi 4.000 pil pemurnian darah sebagai pembulatan kehormatan atas kontribusinya. Keputusan itu disetujui tanpa keberatan. Para tetua segera mencatatnya dan menyingkirkan seluruh telur semut darah untuk diproses menjadi pil. Luming menerima keputusan tersebut dengan rasa syukur. Tambahan lebih dari 100 pil pemurnian darah merupakan keuntungan besar yang tidak mungkin ia tolak. Ia sama sekali tidak meragukan integritas keluarga kekaisaran. Dalam situasi politik saat ini, keluarga kekaisaran membutuhkan dukungan para jenius muda. Menelan hasil perburuan seperti ini justru akan merusak reputasi mereka sendiri. Keyakinan itu membuat Luming tenang. Setelah urusan selesai, Huachi memperingatkan bahwa sekte pedang 10 arah pasti akan mengirim jenius yang lebih kuat untuk membalas penghinaan yang mereka terima. Luming tetap tenang, ia tidak pernah gentar menghadapi lawan manapun. Keyakinan itu membuat Huachi tertawa puas sebelum berpisah. Luming kemudian kembali ke kediamannya dan memutuskan pergi ke Gua Yuan Bumi untuk menstabilkan fondasi kultivasinya sebelum menembus tingkat berikutnya. Dengan menggunakan tanda milik Huachi, ia memperoleh batu prasasti dalam jumlah besar dari penjaga gerbang sehingga dapat berkultivasi tanpa batas waktu. Ia turun melewati tingkat demi tingkat hingga mencapai lantai ke-6. Energi spiritual unsur api di sana jauh lebih pekat dibandingkan tingkat di atasnya. Luming memasuki ruang kultivasi rahasia dan segera bermeditasi. Penyerapan esensi darah semut darah sebelumnya membuat kekuatannya melonjak cepat, namun fondasinya sedikit goyah. Energi api pekat di gua itu menjadi sarana ideal untuk memadatkan kembali fondasinya. 10 hari berlalu dalam kultivasi mendalam. Fondasi Luming akhirnya menjadi kokoh dan tanpa celah. Setelah itu ia keluar dari gua dengan kondisi stabil sepenuhnya. Karena kini ia dapat kembali berkultivasi kapan saja, ia tidak merasa perlu berlama-lama di sana. Langkah berikutnya adalah memperoleh sumber daya tambahan untuk terobosan berikutnya. Luming meninggalkan aula bintang umum dan menuju pasar terbesar di ibu kota kekaisaran. Kawasan perdagangan itu sangat luas, dipenuhi toko dan kamar dagang dari berbagai kerajaan di sekitar pegunungan Raja Awan. Kerajaan Matahari Terbakar sendiri hanyalah kerajaan tingkat rendah di antara 36 kerajaan kawasan tersebut, sehingga arus barang dan manusia di pasar ibu kota selalu padat. Di antara deretan bangunan megah, Luming memasuki paviliun harta karun, bangunan 5 lantai dengan reputasi tinggi. Seorang gadis pelayan menyambutnya dengan hormat. Tujuan Luming jelas, yakni membeli esensi darah binatang iblis untuk memperkuat kultivasinya. Ia memilih esensi darah binatang iblis tingkat 9 tingkat 3, tingkat tertinggi yang masih relevan baginya saat ini. Permintaan itu membuat pelayan terkejut karena barang tersebut sangat mahal dan biasanya hanya dibeli pelanggan besar. Ia segera mengantar Luming ke ruang tamu khusus dan memanggil pengelola paviliun. Seorang pengelola bertubuh gemuk datang dengan sikap hormat, memastikan kebutuhan Luming. Permintaan esensi darah tingkat tinggi itu menandakan bahwa transaksi besar akan segera terjadi, dan Luming pun bersiap memperoleh bahan kultivasi penting bagi langkah terobosannya berikutnya. Bab 239. Esensi darah binatang iblis tingkat 9 tingkat 3 dikenal sangat berharga karena tingkat kesulitan pengumpulan dan biaya penyimpanan yang tinggi. Harga satu porsi mencapai 25.000 kristal spiritual. Meski telah memperkirakan mahalnya bahan tersebut, Luming tetap terkejut dalam hati. Ia memahami sepenuhnya bahwa semakin tinggi tingkat makhluk iblis, semakin besar pula nilai esensi darahnya. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia memutuskan membeli 20 porsi sekaligus. Keputusan ini membuat pengelola pavilion sangat terkejut, sekaligus gembira karena jarang ada pembeli yang mengambil esensi darah tingkat setinggi itu dalam jumlah besar. Kebanyakan ahli inskripsi hanya membeli sedikit untuk pemurnian pil atau senjata, sementara pembelian dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh tokoh ranah Grandmaster yang sangat kuat. Luming kemudian menanyakan harga inti iblis tingkat 9 tingkat 3. Inti iblis jauh lebih murah karena lebih mudah disimpan dan mengandung kotoran lebih banyak dibanding esensi darah. Harganya sekitar 1/5 dari esensi darah dengan tingkat yang sama, yakni 5.000 kristal spiritual per butir. Tanpa ragu Luming memesan 30 inti iblis sekaligus. Seluruh pesanan segera disiapkan dalam kotak giok. Total harga mencapai 650.000 kristal spiritual. Namun karena pembelian besar, pavilion memberikan potongan menjadi 600.000 kristal, serta kartu tamu kehormatan emas yang memberikan potongan 20% untuk pembelian berikutnya. Luming menerima transaksi itu dengan puas, menyadari bahwa sumber daya tersebut akan sangat penting bagi peningkatan kekuatannya.
Setelah kembali ke kediamannya, ia memasuki kuil tertinggi dan segera memulai kultivasi. Kali ini esensi darah tidak digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasi, melainkan sepenuhnya untuk menaikkan tingkat garis keturunan pemakan roh miliknya. Inti iblis akan digunakan khusus untuk peningkatan kultivasi. Ia menelan esensi darah pertama dan memurnikannya sepenuhnya dalam 2 jam. Pada garis keturunannya tampak 6 lingkaran merah darah yang terang, sementara lingkaran ke-7 belum terbentuk. Sebelumnya ia telah menelan esensi darah beberapa makhluk iblis tingkat yang sama, namun tingkat garis keturunan masih belum meningkat. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya evolusi garis keturunan pada tahap tinggi. Lu-Ming terus menelan esensi darah satu demi satu tanpa henti. Setelah 15 porsi dimurnikan sepenuhnya, garis keturunannya akhirnya bergetar hebat, dan lingkaran merah darah ke-7 terbentuk. Saat lingkaran itu lahir, garis keturunan pemakan roh di dalam tubuhnya mengalami evolusi besar. Wujud yang semula seperti ular kecil berubah menjadi ular piton raksasa, sepanjang sekitar 10 meter yang melayang di atas dirinya. Aura melahap yang dipancarkan meningkat berkali lipat dibanding sebelumnya. Evolusi ini mengingatkan Lu-Ming pada perubahan sebelumnya ketika garis keturunannya naik dari peringkat 3 ke 4 dan berubah dari cacing kecil menjadi ular. Kini ia telah berubah dari ular menjadi piton raksasa. Ia membayangkan bentuk masa depan jika terus berevolusi dan dipenuhi antisipasi. Setelah evolusi, kekuatan melahap meningkat drastis. Pemurnian esensi darah berikutnya menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Sisa esensi darah yang dimiliki segera dimurnikan hingga lingkaran ke-7 menjadi semakin terang dan stabil. Namun ia juga menyadari bahwa untuk naik ke tingkat ke-8, jumlah esensi darah yang dibutuhkan kemungkinan akan jauh lebih besar. Selanjutnya ia beralih ke inti iblis untuk meningkatkan kultivasi. Meskipun pemurnian inti iblis lebih sulit dibanding esensi darah, peningkatan kekuatan melahap membuat prosesnya tetap cepat. Dalam beberapa jam ia berhasil memurnikan beberapa inti dan kultivasinya naik dari tahap awal Master Agung tingkat 6 ke tahap menengah. Ia terus memurnikan inti iblis selama 3 hari berturut-turut. Total 20 inti berhasil dimurnikan dan kultivasinya mencapai puncak Master Agung tingkat 6, hanya selangkah dari tingkat 7. Namun setelah itu kemajuan berhenti. Pemurnian inti berikutnya tidak lagi menghasilkan peningkatan berarti. Lu-Ming menyadari bahwa dirinya telah mencapai batas sementara. Peningkatan yang terlalu cepat dalam waktu singkat membuat ranahnya belum sepenuhnya stabil untuk menembus tingkat berikutnya. Ia memahami bahwa ia memerlukan periode penempaan melalui pertempuran dan pengalaman nyata sebelum dapat melanjutkan terobosan selanjutnya. Bab 240. Setelah keluar dari kuil tertinggi dan meninggalkan asrama, Lu-Ming bertemu Ming Feng. Pemuda itu menyampaikan bahwa Ming Cheng berencana pergi ke arena pertempuran di Tian dan mengajak Lu-Ming ikut serta. Mendengar nama arena tersebut, minat Lu-Ming langsung bangkit. Arena pertempuran di Tian sangat terkenal di seluruh Kekaisaran Matahari Terbakar. Arena ini bukan milik kekuatan manapun di dalam Kekaisaran, melainkan didirikan oleh Istana Ilahi di Tian. Kekuatan raksasa yang bahkan jauh melampaui 36 kerajaan di kawasan Pegunungan Raja Awan. Bagi kekuatan sebesar itu, kerajaan tingkat rendah seperti Kekaisaran Matahari Terbakar tidak berarti apapun. Arena pertempuran yang mereka dirikan tersebar di seluruh benua, dan hanya satu kerajaan di wilayah ini yang memiliki fasilitas tersebut. Tempat itu dikenal sebagai surga sekaligus neraka bagi para praktisi bela diri. Siapapun dapat bertarung dan membunuh tanpa batasan. Selama memiliki kekuatan, seseorang dapat memperoleh kehormatan, reputasi, dan kristal spiritual dalam jumlah besar. Bagi Lu-Ming yang ingin menempa diri melalui pertempuran nyata, arena ini merupakan tempat yang ideal. Lu-Ming, Ming Feng, dan Ming Cheng kemudian berangkat menuju bagian selatan ibu kota Kekaisaran, lokasi arena tersebut berdiri. Bangunan raksasa berbentuk oval menjulang ratusan meter dan menempati area sangat luas. Setiap orang yang ingin masuk harus membayar 10 kristal spiritual sebagai biaya masuk. Aturan ini berlaku mutlak bagi semua pihak tanpa kecuali karena tidak ada kekuatan di Kekaisaran Matahari Terbakar yang berani menantang otoritas Istana Ilahi di Tian. Di dalam arena, pemandangan yang terbentang jauh melampaui bayangan. Tribun berlapis puluhan tingkat mengelilingi arena utama dan mampu menampung ratusan ribu penonton. Di tengahnya berdiri panggung pertempuran persegi raksasa sepanjang 200 meter. Saat itu 2 pria parubaya bertarung sengit di atasnya, memicu sorakan bergelombang dari puluhan ribu penonton.
Keduanya berada pada tingkat Master Agung tingkat 1 dan bertarung puluhan jurus sebelum salah satu menebas kepala lawannya dan meraih kemenangan ke-6 berturut-turut. Menurut aturan arena, 5 kemenangan awal tidak memiliki hadiah. Namun mulai kemenangan ke-6 peserta memperoleh hadiah 100 kristal spiritual. Hadiah meningkat bertahap hingga 10 kemenangan berturut-turut, yang memberi 2.000 kristal spiritual. Setelah 10 kemenangan, peserta harus menantang lawan satu tingkat lebih tinggi. Hadiah melonjak drastis menjadi ribuan hingga puluhan ribu kristal per kemenangan. Jika mampu meraih 10 kemenangan melawan lawan satu tingkat lebih tertinggi, hadiah mencapai 90.000 kristal spiritual. Bahkan tantangan 2 tingkat lebih tinggi dapat menghasilkan ratusan ribu hingga 1 juta kristal spiritual jika kemenangan beruntut tercapai. Sistem hadiah yang mengerikan ini menarik tak terhitung jenius dari berbagai wilayah untuk datang menantang. Disinilah kemuliaan dan kematian berjalan berdampingan. Setelah kemenangan ke-6, petarung pemenang menghadapi lawan baru yang diatur arena dan akhirnya menyerah setelah kalah telak. Ia menerima hadiah dan turun dari panggung. Pertandingan berikutnya dimulai ketika seorang pemuda Master Agung tingkat 2 naik dan menantang siapapun. Ia dengan mudah mengalahkan beberapa penantang berturut-turut hingga mencapai 5 kemenangan beruntun. Kehebatannya membuat suasana hening karena tidak ada lagi yang berani maju sembarangan. Setelah 5 kemenangan, arena menerapkan aturan seleksi. Setiap penantang harus diuji kekuatannya terlebih dahulu sebelum diizinkan bertarung. Hal ini mencegah manipulasi kemenangan dan memastikan setiap pertandingan cukup sengit untuk dinikmati penonton. Seorang wanita tua dipilih untuk diuji dan dibawa ke ruang penilaian oleh wasit. Luming mengamati seluruh proses dengan penuh minat. Atmosfer pertarungan, sistem hadiah, dan kesempatan menghadapi lawan kuat menjadikan arena pertempuran di Tian tempat sempurna untuk menempanya. Ia merasakan dorongan kuat untuk segera naik ke panggung dan menguji kekuatannya sendiri di arena yang dipenuhi darah, kehormatan, dan kekayaan itu.